Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak. Tidak akan semua, hanya berbicara mengenai jarak dan perpindahan saja. Secara umum kalau kita uraikan, materi gerak itu berbicara tentang posisi, jarak dan perpindahan, kemudian kecepatan dan kelajuan, ada percepatan, kemudian aplikasinya ada GLB ya, kecepatan tetap, kemudian kecepatan berubah itu pada arah horizontal, dan pada arah vertikal yaitu jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Perlu kita ketahui yang akan kita pelajari di sini adalah posisi, jarak dan perpindahan. Ya, posisi itu adalah jelas menunjukkan koordinat satu titik. Ya, dalam hari ini misalkan ini ada seseorang di Portugal bernama Postiga dan Nicholas di Algeria. Nah, dua orang ini memiliki posisi yang berbeda. Ya, jelas. Kemudian di sini kita lanjutkan. Kemudian ini ada sebuah mobil bergerak dari A ke B. Ini ada satu contoh yang sangat sederhana. Kita bisa mengatakan sesuatu atau objek yang bergerak itu terjadi jika ada perubahan posisi. Ya, perubahan posisi dalam hal ini dari A ke B. Ya, dari A ke B. Ya, sehingga kita katakan dia berpindah. Sangat sederhana. Kemudian apa sih yang membedakan jarak dan perpindahan? Saya akan memberikan ilustrasi yang sangat sederhana. Ini adalah lintasan jalan, kemudian ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah juga, kemudian dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kita bisa mengatakan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dari satu posisi ke posisi tujuan. Sehingga kalau kita gambar ini, kalau seandainya ini 4, ini 3, maka jarak itu adalah 7 km. Karena jarak yang ditempuh dia totally adalah 7 km. Kemudian, yang disebut dengan perpindahan itu adalah perubahan posisinya atau jarak lintasan terdekat. Jadi, kita akan melihat garis lurus dari titik awal ke titik akhir ini. Ya, kita gambarkan dengan garis biru. Dengan Pythagoras kita dapat 5 km. Jadi, artinya, jaraknya 7 km, perpindahannya 5 km. Ini ilustrasi yang sederhana. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, ini ada sebuah kasus ya, studi kasus. Seorang Su berjalan menuju ke arah timur 120 meter, ke utara 120 meter, ke barat 60 dan ke selatan 40, sehingga lintasannya seperti ini. Nah, sehingga bagaimana cara kita membedakan mana jarak, mana perpindahannya? Nah, seperti kita jelaskan tadi, bahwa yang namanya jarak itu adalah panjang lintasannya. Sehingga kalau kita ingin menjajak, jumlahkan saja panjang lintasan ditempuh. 120, 240, 300, 340. Ya. Sedangkan perpindahannya itu adalah seterusnya kita bisa siasati dengan Pythagoras lagi. Seperti ini. Jadi jaraknya 100, perpindahannya 100, maaf ya. Oke. Nah, ini ada contoh kuis. Misalkan kita bicara Valentino Rossi mengendarai motor di sirkuit Sepang ya. Dia mengikuti 25 lap, 1 lap 20 km ya. Pertanyaannya adalah jarak dan perpindahannya bagaimana? Oke, logika sederhana saja. Panjang lintasan tempuh itu kalau 1 lapnya 20 km, maka 25 lap itu adalah 500 km. Nah, tapi perubahan posisinya ada nggak? Start dan finish. Start dan finish itu posisi titik yang sama, maka jaraknya akan 500 dan perpindahannya adalah 0 km. Oke? Nah, ini ada kuis ya. Nah, kita lewat saja dulu. Nah, ini ada problem konsep 3 pertanyaan dasar, yaitu pertama, apakah mungkin jarak lebih besar perpindahan, atau apa mungkin juga sama atau lebih kecil? Yang pertama, kita lihat ilustrasinya. Mungkin nggak jarak lebih besar perpindahan? Ya mungkin. Misalkan ini, jarak itu garis yang merah lebih panjang daripada garis yang biru. Nah, yang kedua, itu mungkin juga kalau lintasnya lurus, maka sama. Tapi yang ketiga, tidak mungkin. Ya, oke. Sekian penjelasan mengenai jarak dan pindahan. Sampai bertemu kembali dengan saya Irfan Gumilar di pertemuan selanjutnya.